Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin salah satu. Mbak Ayu boleh dipimpin. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Setelah hitungan ketiga, mari kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayu Purnamasari, Hadir, Bu. Edga Mahatma Kavi. Ya, Bu. Sebelumnya kita cukup semangat dulu ya anak-anak, biar kita belajar hari ini bersemangat. Ayo dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengetahui keadaan masyarakat sejahtera. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas dengan tepat. Ini ada bacaan. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kalau masyarakatnya kuat, negaranya maju. Masyarakatnya sejahtera, negaranya juga maju. Anak-anak, coba amati gambar yang ada di sini. Siapa yang tahu ini gambar apa yang pertama? Sedang bersekolah, Bu. Ya, yang ini, yang tahu nggak? Berhubungan baik dengan antar beragama. Yang ini, Petani sedang memanen padi. kalau ini apa ya? Saya Bu tahu. Aku Mas Tegar. Olahraga. Nah, iya. Apakah gambar-gambar ini sudah menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera? Sudah, Bu. Iya, benar. Keempat gambar ini sudah menunjukkan masyarakat yang sejahtera karena mereka melakukan semuanya untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Anak-anak disimak terlebih dahulu ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Mukoni. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dan keluarga diberikan kesehatan, keselamatan dan senantiasa dalam perlindungan yang maha kuasa. Amin. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Mendikbud, Bapak Nadiem Anwar Makarim menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19. Salah satu poin penting dalam surat edaran ini adalah proses pembelajaran dari rumah. Bagaimana kali ini kita akan melaksanakan
bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang masa pubertas. Ini adalah Roni dan ini adalah Ina. Roni dan Ina baru sama-sama akan mengikat masa pubertas atau pubertas. Kalian tahu apa itu pubertas? Yuk, perhatikan. Pubertas adalah waktu di mana tubuh anak-anak berubah menjadi tubuh dewasa yang memungkinkannya untuk dapat bereproduksi. Umur Roni dan Ina sama-sama 10 tahun. Tapi mereka tidak puber di saat yang bersamaan loh. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, kenapa bisa seperti itu, Kak? Jawabannya adalah karena anak perempuan umurnya puber lebih cepat daripada anak laki-laki, yaitu antara usia 8 sampai 13 tahun untuk anak perempuan, serta laki-laki umumnya puber di usia 10 sampai 13 tahun. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri pubertas. Yang pertama, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Ayo diperhatikan. Yang pertama, payudara tumbuh membesar. Lalu yang kedua, pinggul membesar. Yang ketiga, tumbuh rambut pada ketiak. Yang keempat, mengalami menstruasi. Dan yang terakhir, mengalami perubahan emosi. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ayo diperhatikan. Ciri-ciri yang pertama adalah mengalami mimpi basah. Ciri yang kedua, suara menjadi besar dan lebih berat. Ciri-ciri yang ketiga, tumbuh rambut pada ketiak dan kaki. Ciri-ciri yang keempat, dada terlihat tegang, tubuh berotot. Ciri-ciri yang kelima, tumbuh rambut di area wajah dan tubuh jerawat. Lalu yang keenam, tumbuh jakun pada leher. Dan yang terakhir, mengalami perubahan emosi. Dan ciri-ciri pubertas terakhir yang dialami oleh perempuan dan laki-laki adalah munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan apa itu pubertas dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pesan kakak tetap semangat belajar di rumah dan ingat stay at home ya. Sampai jumpa. Setelah menonton video ini, Ibu akan membagi tugas dikerjakan secara berkelompok. Di sini ada ciri-ciri dari masa pubertas laki-laki dan perempuan sama masa anak-anak. Anak-anak diminta untuk menempelkan pada lembar jawaban yang sudah Ibu sediakan. Mengerti tidak? Mengerti, tentang Bu. tugasnya. Mengerti. Nah, ini nanti Ibu bagi ke tiap kelompok ya. Sudah mati ya?
Sudah, Bu. Boleh satu perwakilan dari kelompok itu maju untuk mempresentasikan. Siapa? Saya, Bu. Ya, maju. Masa pubertas pada perempuan. Yang pertama, tubuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Pinggul membesar. 3. Payudara mulai tumbuh dan membesar. Masa pubertas pada laki-laki. 1. Suara membesar. 2. Badan bertambah tinggi. 3. Tubuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 4. Jakun mulai tumbuh. 5. Bau bertambah lebar dan bidang. Masa anak-anak. Mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa. 2. Mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 3. Suara belum membesar. 4. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Terima kasih kepada kelompoknya Mbak Ayu telah mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa masa kanak-kanak itu anak-anak baru menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa karena apa yang dia dengar itu yang dia lakukan. Sedangkan menuju dewasa, menuju remaja, anak-anak itu mengalami masa pubertas. Masa pubertas dilalui oleh perempuan dan laki-laki. Pada perempuan itu payudara mulai membesar, pinggul membesar, tumbuhnya rambut halus di ketiak. Sedangkan laki-laki itu suara membesar, badan bertambah tinggi, jakun mulai tumbuh, bahu bertambah lebar dan bidang. Masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas anak-anak? Sudah jelas, Bu. Ya, baik, sekarang kita masuk ke sini. Masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang sehat diperlukan kerjasama. Nah, anak-anak tahu nggak siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Udah tahu, Bu. Kalau apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat? Belum tahu. Kita cari tahu bersama-sama ya. Dibaca teks ini. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ayo Mbak Ayu. Pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama pekerjaan menjadi lebih mudah dan bertujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilih dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit. Menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama masyarakat sehat tidak terwujud.
kasih kepada Mbak Ayu yang udah membacakan teks yang ada di PPT ini. Ya Bu. Tadi kan sebelum teks ini ada pertanyaan. Siapa saja yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat? Setelah membaca teks ini, kita tahu siapa yang harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat sehat, yaitu diri kita sendiri atau manusia. Yang kedua, tadi ada pertanyaan tentang apa pentingnya kerjasama dalam menciptakan masyarakat sehat. Menciptakan masyarakat sehat itu punya penting agar lingkungan di sekitar kita itu bersih, sehat, dan terhindar dari penyakit. Itu bisa dilakukan melalui lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Ini bisa diisi di buku siswa masing-masing ya. Ya Bu. Nah, kita sudah belajar hari ini tentang ciri pubertas dan tentang teks di masyarakat sehat. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ayo Saya siapa? Bu. Mbak Ayu bisa? Apa Mbak Ayu? Tentang ciri-ciri pubertas pada manusia, pada anak-anak, perempuan dan laki-laki Bu. Ya, benar yang dikatakan Mbak Ayu. Di sini Ibu menyimpulkan satu, masyarakat yang sejahtera berada dalam keadaan sehat. Kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang sehat diperlukan kerjasama. Yang kedua, perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas adalah pada segi fisik. Terjadi perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Di antaranya adalah pada masa pubertas sudah mulai tumbuh, belum berubahnya suara pada masa kanak-kanak, sedang pada masa pubertas sudah ada perubahan suara. Kayak tadi yang laki-laki suara sudah membesar. Terus dari segi non fisik, untuk masa kanak-kanak masih kurang sikap sosial, mereka masih mau inginnya dirinya dia sendiri bermain. Terus yang ketiga, membandingkan informasi sebelum membaca dan setelah membaca teks. Setelah membaca teks akan memperoleh informasi jauh lebih rinci dibandingkan sebelum membaca teks. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Sebelum Ibu tutup, dulunya salah satu boleh dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Cukup sekian. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.